Salam Mangrover. Pada saat program penanaman mangrove telah selesai dilaksanakan, maka kegiatan selanjutnya yang wajib dilakukan adalah pemantauan mangrove. Berikut ini adalah 7 kegiatan yang harus dilakukan untuk menjaga kelulusan bibit mangrove yang telah kita tanam agar dapat tumbuh dengan optimal. Yang pertama, menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Alat yang harus dibawa diantaranya hand counter, meteran jahit, penggaris besi, GPS, dan worksheet yang masing-masing berfungsi untuk menghitung bibit mangrove yang gagal tumbuh, mengukur ketinggian bibit mangrove, menentukan titik lokasi penanaman mangrove, dan menulis data yang didapatkan dari lapangan. Yang kedua, mencatat titik koordinat lokasi penanaman. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menulis koordinat lokasi penanaman bibit mangrove dengan menggunakan GPS. Kegiatan ini juga dapat dilakukan dengan bantuan Google Map, namun memerlukan jaringan internet yang memadai pada saat berada di lapangan. Yang ketiga, menentukan sampel bibit mangrove yang akan diukur. Kegiatan ini dilakukan dengan mengambil sampel sebagian dari keseluruhan bibit mangrove yang ditanam. Pada umumnya, sampel diambil secara acak, dengan persentase sebesar 10% dari total bibit mangrove yang telah ditanam. Yang keempat, melakukan pengukuran tinggi bibit awal atau T0. Pengukuran tinggi bibit mangrove dilakukan dengan cara mengukur dari permukaan tanah hingga pucuknya. Pengukuran perlu dilakukan berulang kali dalam kurun waktu tertentu, pada umumnya 3 bulan sekali, dengan tujuan agar mendapatkan data pertumbuhan yang signifikan. Yang kelima, menghitung jumlah daun yang tumbuh. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan bibit mangrove. Bibit mangrove yang sehat akan mengalami pertumbuhan jumlah daun yang signifikan. Sebagai informasi, bibit mangrove di awal pertumbuhannya akan memiliki 2-4 helai daun. Yang keenam, mengecek kondisi daun. Selain jumlah daun, kegiatan lain yang harus dilakukan adalah pengecekan kondisi daun. Apakah rusak dimakan hama atau tumbuh sehat, mengingat daun yang rusak akan mengganggu pertumbuhan bibit. Yang ketujuh, jangan lupa dokumentasi. Dokumentasi juga perlu dilakukan untuk menunjang data dalam laporan pemantauan yang akan dibuat. Hal-hal yang perlu didokumentasikan yaitu kondisi bibit mangrove, pengukuran bibit mangrove, pengecekan kondisi daun bibit mangrove, serta bibit mangrove yang sehat dan rusak. Itu tadi 7 kegiatan yang harus dilakukan pada saat pemantauan mangrove di lapangan. Apabila ada Mangrover yang punya informasi tambahan, silahkan bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Semangat Mangrover!